Assalamualaikum pemirsa. Saya tadi jalan-jalan ke Desa Banyakan. Tapi ini kan jam berapa ini? Sekitar jam 5. Ini baunya ini kok seperti ada yang orang goreng ikan, ya. Orang goreng ikan. Kelihatannya bikin perut saya ini menjerit-jerit karena sebentar lagi akan buka puasa. Nah, saya dengar tadi dari tetangga sebelah, rumahnya Pak Agus ini adalah juga salah satu menjadi sentra budidaya lele. Oke, kita langsung menuju ke tempat kolamnya. Ya, assalamualaikum. Salam. Mas siapa? Mas Umar. Mas Umar. Di Pak Agusnya di mana? Pak Agusnya di belakang. Oh, di belakang. Pak Agusnya di kolam. sedang di kolam ya, lagi kasih makan ikan lele ya. Iya. Pak Umar, penjenengan juga peternak lele ya? Ya. Sudah berapa tahun pengalamannya? Kita sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Ya. Pernah rugi atau selama ini untung terus? Ya, tetap ada rugi. Awal-awal kita tetap rugi, Pak. Kan namanya belajar ya. Ya? Belajar, belum tahu jaringan. Oh, gitu. Ya, tetap mengalami surutnya tetap rugi ya. Tapi akhir-akhir ini gimana? Akhir-akhir ini kita sudah berkomunitas, sudah banyak jaringan, kita mulai mendapatkan keuntungan. Alhamdulillah, ini sudah mulai untung. Di saat pandemi COVID-19 seperti ini, ada pengaruh nggak penjualan lele? Alhamdulillah di paguyuban kita, walaupun ada pandemi seperti ini, kita tetap lancar. Bahkan kita kekurangan untuk mencukupi pedagang kita. Oh iya. Berarti Mas Umar ini tidak sendiri ya untuk budidaya lele, ada semacam paguyubannya. Namanya apa Pak? Kita mendirikan paguyuban namanya Perkumpulan Pembudidaya Lele Banyakan. Perkumpulan Pembudidaya Lele di Banyakan. Lele Banyakan. Bedanya kalau kita ternak ikan lele mandiri sama kita berkelompok itu apa bedanya? Lebih enak mana? Ya, dari awal kita mandiri itu memang semua serba sulit, Pak. Oh gitu. Mas sulit. Kita awal budidaya pasca panennya itu yang menjadi kendala besar. Oh gitu ya, karena kita nggak ada jaringan. Nggak ada jaringan. Sendiri ya. Sendiri. Berarti lebih bagus memang yang berkelompok. Ya, jadi bagus. Saling ada info. Oke, nek bakul kayak wani sakmene. Tak kasih pakan ini loh yang lebih murah dan lain sebagainya. Ya. Itu seperti itu ya, Mas. Dan di paguyuban memang kita satu pintu, Pak. Dari tebar bibit, pakan sampai pasca panen kita kelola. Oh, satu pintu. Satu pintu. Pengurus yang kelola itu. Jadi benih itu juga melalui pengurus. Pakan juga pengurus. Kemudian waktu panen kita yang ngurusi juga. Berarti petani pengurus ini ada yang punya tugas masing-masing gitu ya? Tugasnya masing-masing. Luar biasa. Inilah namanya gotong royong pemirsa yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Termasuk ternak ikan lele saja, kalau kita mau gotong royong, guyub rukun, ternyata insya Allah hasilnya panen juga luar biasa. Bisa dinikmati bersama. Begitu ya. Kita lebih jelas seperti apa ikannya, kolamnya Pak Agus dan Pak Umar yang ada di belakang, kita lihat di sana. Yuk. Ini 2000 ya? Iya. Memberi pakan itu sehari itu berapa kali? 2 kali. Pak, jam berapa? Pagi sama sore. Pagi sama sore ya? Takarannya berapa Pak? Ini sekitar Kali makan itu, sekali kasih pakan itu. ya, Ada sekilo? sekilo lebih. Oh, sekilo lebih. Ya. Sak Marang iki. Ya sak Marang. Sak Marang sekitar 8 on. Kasih gede ya, Pak. Oh sing gede sak kilo. Sekilo lebih. Sekilo ya. Ya sekarang tengah kilo. Ukurannya mesti ada berkat. Jadi dari Purnam kita pakai pakan rugi. Purnam langsung. Purnam Berani ya? Berani. Tidak usah pakai -1 enggak. Tidak pernah pakai -1. Kalau ukur 4, 5 berarti kita PF aja berapa kilo nanti langsung rugi. 2. Lanjut rugi ya. Soalnya untuk menekan biaya operasional. Iya. Jadi bagaimana ini di masa pandemi COVID-19 ini pemirsa, kita beternak lele tetap untung, tetap hadi ya. Walaupun dengan tetap dikasih pakan pelet, tapi pakan peletnya yang beda, yang harganya lebih murah, namun nilai proteinnya mungkin tidak jauh berbeda, gitu ya. Tapi rasanya tetap gurih ya, sama ya? Sama. Tetap lele ya. Di samping saya ini ada kolam biovlog ya. Saya mendatangi beberapa peternak yang tergabung dalam kelompok perkumpulan pembudidaya ikan lele.
yang ada di Desa Banyakan ya. Coba dan Kecamatan Banyakan. Ini dulur-dulur kita lihat ini. Nah, gitu. Peternak lele kan ganteng-ganteng gitu. Ya. Pasti peternak lele itu rata-rata kumisnya sama dengan lele. Iya. Di sini siapa yang juri bicaranya? Mas Umar ya. Mas, ini ukuran diameter berapa ya ini? Ini diameter 3. Diameter 3. Itu isinya berapa nih maksimal? Ini kalau kita di paguyuban kita maksimalkan 2.500. 2.500 Kita ya. naikkan semua. 2.500 itu kategori sebaran padat atau sedang atau Sedang. Sedang ya? Ya, itu sedang. Iya, iya, iya. Kalau 3.000 lebih bisa sebetulnya, tapi kita tidak ingin nanti pasca panennya kita rucah dan bakulnya keberatan kalau mengambil gitu ya. yang satu. Kalau yang banyak ada yang keberatan, ada yang enggak sebetulnya, tapi kan kita biar yang kecil bisa mengambil dan yang besar juga lebih bisa gitu aja, intinya gitu. Jadi kalau terlalu padat sebarannya itu jadi pertumbuhannya rucah ya? Ya rucah. Ada yang besar, besar, ada yang kecil gitu. Ya. Dan itu bakul untuk pembelinya agak keberatan juga agak ya? keberatan juga. Iya. Kalau yang disebar isi 2.500 seperti ini semua bisa diambil? Bisa diambil semua. Ada yang polanya, ada yang dirut, ada yang diserit. Itu bakul kita 6 itu berbeda-beda. Oh gitu. Nah, iya. Ini masuknya isi berapa, ukuran berapa senti ini? Ini 6. 6 senti ya. Awalnya 6 gitu. 6 senti dirawat sedemikian rupa, terus panennya berapa bulan? Panen kita tergantung, ada yang mulai 2 bulan lebih, 1 minggu sampai 3 bulan kita sudah panen. Iya. Memang kita kita berikan pelatihan kalau ada dinas ada pelatihan, kita anggota kita ajak pelatihan biar tahu bahwa ikan 3 bulan sudah bisa maksimal, sudah bisa dipanen. Jangan dilebihkan. Jangan dilebihkan ya. Nah, nanti kalau lebih malah jadi itu ya, ikan untuk pancingan ya. Ya, untuk ikan pancing ya. Baik Mas Umar. Kalau satu ini mungkin dari pemirsa yang di rumah kan ada yang pengen juga membudidayakan ikan lele bagi para pemula. Kalau ini kira-kira satu bioflok ini ukuran di 3 meter ini kira-kira butuh modal berapa untuk bisa berjalan ini usahanya ini? Kalau untuk operasional aja, benih sama makan, kita butuhnya hanya 1.600.000-an. 1.600.000. Iya. Itu makan sampai kita aja. Iya. Kalau kolamnya, kalau sama seperti kita beli per biji itu 19. 1.900.000. Nah ini kalau ukuran 6 cm kita sebar 2.500, tadi maksimal 3 bulan, itu panennya dapat berapa kental? Kalau rata-rata kita tebar 2.500, kita dapatnya rata-rata 18. 1,8 kental. Iya. Sebentar pemirsa, 1,8 kental, tak hitung kalkulator sih. 1,800 ya, 180 ya, kali 16.000 ya. Few moments later. Dapatnya 2.880.000. Sedangkan modal di luar kolam bioflok ini ya, itu tadi modalnya 1.600.000. Jadi dikurangi 1.600.000. Berarti untung 1.280.000. Oh my god! Wow! Untung 1.280.000. Kalau punya satu kolam. Kalau punya 3 kolam ya tiap bulan hasilnya bisa gantian ini ya, 1.280.000. Kalau punya 10 kolam karek ngitung dewe. Tapi ini pakannya punya terobosan alternatif yang ternyata saya tanya tadi, ada pakan yang memang di luar pakan yang lazim yang diberikan, itu kan harganya bisa di atas 10.000 per kilo atau per saknya itu di atas 300.000. Itu hitung-hitungannya nggak masuk ya Mas Umar ya?
Nggak masuk ya. Jadi Mas Umar dan kawan-kawan perkumpulan pembudidaya ikan lele di Banyakan, Kecamatan Banyakan ini alhamdulillah sudah menemukan pakan pelet alternatif yang harganya di bawah 300.000 per sak. Lah namanya pakan apa ya? Jenengan datang ke sini sendiri ya. Nanti kalau tak bocori di sini jenengan nggak latihan di sini, nggak pelatihan di sini bersama. Di sini ada Mas Umar, ada Pak Agus, ada Pak Yun dan teman-teman semuanya. Baik, pemirsa, kita sekian dulu, kita lihat sana syutingnya, ada teman-teman di sana ya. Kalau menurut Mas Umar, satu lagi pertanyaan terakhir, baiknya kalau budidaya ikan lele itu baiknya kolamnya itu bioflok atau kolam yang ini apa itu pakai ini ya, pakai batu bata itu? Ya itu kolam permanen. Tergantung pribadi masing-masing kalau itu. Ada pengaruhnya ke pertumbuhan ikan lele nggak? Antara katanya seperti itu, tapi kalau kita lihat ada yang bagus seperti itu, ada yang ini kayaknya sama aja ya. Sama saja. Iya. Kalau saya pernah mengalami sendiri budidaya ikan lele, saya sering mengalami ikan lele saya itu sedang melaksanakan upacara alias warken lah. Ya. Itu penyebabnya apa Pak Umar ya? Ya itu penyebabnya pertama pakan Pak, tetap pakan juga ya. Ya semua itu dipakan, pemberian pakan kita berlebihan, akhirnya utah nih, biasanya diutah nih, jadi amoniak di bawah. Iya. Itu semua penyakit itu awalnya dari pakan. Iya. Kita lebih, makanya kita teknis makannya juga habis. Kalau 2.500 itu bisa habis berapa sak tadi? Kita rata-rata 6 lah. 6 sak ya? 6 sak sampai 7 sudah panen, kita panen. Iya. Kalau hari ini kita nggak sampai 7 sudah dipanen. Hari ini kita memang telat. Kita tebar bulan Januari hampir 80.000 kemarin. Ya kita asumsikan puasa ini tetap bisa mencukupi sampai hari raya. Ternyata pertengahan puasa kita sudah habis. Yang besar-besar kami sudah habis. Jadi hari ini kalau Mas Umar sendiri punya kolam berapa? Saya kolamnya 4 Pak. 4 ya? Bulan masih 4. Oh iya. Firman Pak RT ini belum. Ya kelompok. Oke pemirsa, ini dengan berkelompok tentunya pondasi dalam sebuah bisnis atau sebuah usaha itu akan semakin kuat. Makanya saya mengapresiasi dari berdirinya perkumpulan pembudidaya ikan lele di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan. Semoga para teman-teman ini tetap telaten dan tidak pelit dalam menularkan ilmunya bagi para pemula-pemula pembudidaya ikan lele baik yang ada di Banyakan maupun di kecamatan-kecamatan lain ya. Baik, terima kasih. Konten kita hari ini bersama dengan dulur-dulur kita perkumpulan pembudidaya ikan lele yang ada di Desa Banyakan, Kecamatan Banyakan. Tetap kobarkan semangat berbagi bersama saya Panglima Nur Hadi. Assalamualaikum. Boleh dulur sakai perkumpulan pembudidaya ikan lele Banyakan, panen melimpah hasil barokah.